Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Putri Amelia, SEMM, dosen tetap di Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada semester ini, saya mendapat amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode BDG 207 dan bobot 3 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi daripada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas konsep, fungsi, dan penerapan pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi. Mahasiswa dibekali kemampuan memahami serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pembelajaran ini dirancang agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan bisnis digital. Berikutnya, kita masuk ke dalam capaian pembelajaran program studi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menguasai konsep dasar, bisnis dan manajemen berbasis digital. Yang kedua, menganalisis permasalahan organisasi secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan yang kelima, mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang ketiga, memahami proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat, menjelaskan sistem penilaian kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Yang kelima, menganalisis hubungan industrial serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, keenam, memberikan solusi terhadap berbagai masalah manajemen sumber daya manusia berdasarkan teori dan studi kasus. Adapun materi pembelajaran untuk mata kuliah ini yang akan dibahas pada minggu pertama sampai ke-16. Minggu pertama, kontrak kuliah dan pengantar manajemen sumber daya manusia, di mana perkuliahan ini diawali dengan penjelasan kontrak kuliah yang meliputi capaian pembelajaran, metode penilaian, dan aturan perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar manajemen sumber daya manusia, meliputi ruang lingkup, tujuan, serta perannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Minggu kedua, konsep dasar dan fungsi manajemen sumber daya manusia, di mana mahasiswa juga mempelajari pengertian manajemen sumber daya manusia beserta fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan,
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian tenaga kerja sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Pada minggu ketiga, analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia, di mana pembahasan difokuskan pada pentingnya analisis jabatan dalam menentukan tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi suatu pekerjaan. Mahasiswa juga mempelajari teknik perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan strategi organisasi. Pada minggu keempat, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Mahasiswa juga diharapkan memahami proses memperoleh tenaga kerja yang berkualitas melalui tahapan rekrutmen dan seleksi. Materi mencakup metode pencarian kandidat, teknik seleksi, wawancara, hingga penempatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada minggu kelima, orientasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Materi ini membahas proses adaptasi karyawan baru melalui orientasi, pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bagi organisasi. Pada minggu ke-6, penilaian kinerja karyawan, di mana mahasiswa juga memperoleh materi mempelajari konsep, tujuan, dan metode penilaian kinerja sebagai dasar evaluasi produktivitas karyawan, pemberian penghargaan, serta pengambilan keputusan dalam pengembangan karir. Minggu ke-7, pengembangan karir dan perencanaan suksesi. Materi ini menjelaskan strategi pengembangan karir individu serta perencanaan suksesi dalam organisasi guna memastikan tersedianya calon pemimpin yang kompeten dan keberlanjutan organisasi. Dan pada minggu ke-8, mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester, di mana pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan evaluasi serta mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan pada paruh pertama perkuliahan. Pada minggu ke-9, sistem kompensasi dan tunjangan, di mana mahasiswa juga mempelajari konsep kompensasi finansial maupun non-finansial, sistem pengupahan, insentif, bonus, serta berbagai bentuk tunjangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan. Pada minggu ke-10, motivasi kerja dan kepuasan kerja, di mana materi ini mencakup teori-teori motivasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta hubungan keduanya terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya, pada minggu ke-11, kepemimpinan dan perilaku organisasi, di mana mahasiswa juga mempelajari berbagai gaya kepemimpinan, dinamika perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap budaya kerja, komunikasi, dan efektivitas organisasi. Pada minggu ke-12, hubungan industrial dan penyelesaian konflik kerja.
Materi membahas hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari penyebab konflik kerja serta berbagai pendekatan penyelesaiannya. Pada minggu ke-13, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada minggu ke-14, Etika Profesi dan Disiplin Kerja. Materi ini membahas penerapan etika, profesi, integritas, tanggung jawab, serta disiplin kerja sebagai landasan dalam membangun budaya organisasi yang profesional dan berkelanjutan. Pada minggu ke-15, isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia di era digital, di mana mahasiswa mengkaji berbagai tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya manusia di era digital, seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, analisis data SDM, HR Analytics, kerja fleksibel, serta pengembangan kompetensi digital. Dan terakhir, pertemuan di minggu ke-16, yaitu mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester, di mana pelaksanaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap seluruh materi perkuliahan, menilai penilaian kompetensi, dan menentukan nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi yang pertama adalah seleksi presentasi atau menggunakan PowerPoint. Yang kedua, Learning Management System atau LMS. Yang ketiga, video pembelajaran. Keempat, menggunakan buku ajar atau jurnal ilmiah. Yang kelima, membahas terkait studi kasus dan artikel terkini. Serta di sini juga dilengkapi dengan perlengkapan seperti laptop, LCD proyektor, serta media digital lainnya. Berikutnya, kita masuk ke dalam metode pembelajaran. Nah, perkuliahan menerapkan pendekatan dengan Student Centered Learning atau SCL dengan berbagai metode. Antara lain yang digunakan yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga dilakukan presentasi mahasiswa, keempat membahas studi kasus, yang kelima problem based learning atau PBL, yang keenam dilakukan tanya jawab, dan yang terakhir adalah ketujuh penugasan individu dan kelompok. Adapun metode penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan meliputi beberapa penilaian, yaitu yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa sebesar 10%. Yang kedua, tugas individu dan kelompok sebesar 20%. Yang ketiga, kuis sebesar 10%. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 30%. Dan yang kelima, ujian akhir semester sebesar 30%. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam merancang, mengelola, serta mengevaluasi praktek manajemen sumber daya manusia secara profesional, beretika adaptif terhadap perkembangan teknologi
dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pemaparan singkat mengenai rencana pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. RPS ini menjadi pedoman pelaksana pembelajaran selama 1 semester, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan perkuliahan secara aktif, disiplin, dan bertanggung jawab. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti perkuliahan. Berikut saya akan menayangkan video pembelajaran yang berdurasi kurang lebih 15 menit. Semoga proses pembelajaran yang akan kita jalani dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna, meningkatkan kompetensi, serta menjadi bekal yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan bisnis digital. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya daripada mahasiswa saya hari ini. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada kali ini kita akan memasuki daripada materi yaitu pengantar manajemen. Sebelumnya, saya mau kita sebelum memulai daripada materi yang akan saya jelaskan atau saya paparkan, terlebih dahulu kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai dan menurut dengan keyakinan masing-masing. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan melakukan absensi ya atau kehadiran. Ya, hari ini ada yang tidak berhadir untuk kelas di hari ini? Ada? Oke. Siapa? Nabil ya? Nabil nggak datang ya? Nggak ada keterangan ya? Oke, baik ya. Baik, berarti sudah ada Saukas, Aji, Syakik ya, Hanan, dan di sini sudah saya terakan Andi juga nggak ada keterangan ya. Novel ini izin. Oke, baik. Terima kasih udah memberikan keterangan ya. Lalu kita lanjutkan pada materi. Nah, di sini akan saya membahas sedikit tentang pengantar daripada manajemen sumber daya manusia. Oke. Nah, yang kalian ketahui mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Sering ya, familiar terdengar dalam keseharian sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Apa manajemen sumber daya manusia? Ya, di sini ada keywords-nya yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Nah, apa terkait kedua ya keyword tersebut digabungkan menjadi manajemen sumber daya manusia? Apa manajemen sumber daya manusia? Ilmu dalam mengelola bagaimana para sumber daya manusia ini agar bisa bekerja agar lebih efisien, efektif, yang mana sesuai dengan tujuan dari perusahaan mungkin salah satu. Ya, baik. Jadi manajemen itu sendiri tadi adalah ilmu, seni, cara mengatur. Nah, sedangkan sumber daya manusia ini adalah apa? Tenaganya, tenaga kerja yaitu orangnya, humannya. Jadi bagaimana tata cara pengelolaan ya sebuah pekerjaan yang harus kita atur ya. Kita atur
terus kita desain dengan keteraturan sehingga semua itu sudah tersistematis ya. Jadi memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan. Gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya definisi utama daripada MSDM itu sendiri adalah ilmu yang mengelola hubungan serta peranan tenaga kerja ya agar lebih efektif. Ya kan, intinya seperti itu. Lalu juga di sini kalau kita melihat difokuskan pada pengelolaan ya. Jadi MSDM ini adalah sebagai apa? Mengatur sumber daya manusia dari proses rekrutmen hingga apa? Hingga pensiun ya. Jadi dari perencanaan awal kita merekrut sampai mereka sudah tidak bekerja lagi atau pensiun bahasanya ya. Nah, lanjut lagi di sini ya, kita harus mengetahui juga mengenai manajemen SDM itu ya, tentang orientasi strategisnya ya. Strategi orientasinya apa? Nah, di sini kita menyelaraskan ya potensi individu dengan tujuan bisnis jangka panjang. Ya. Lalu ada human capitalnya sendiri. Ya, apa itu human capital? Apa human capital? Karyawannya, pegawainya, ya. Jadi karyawan pegawai ini adalah aset. Makanya dia dikatakan kapital, human capital, ya. Aset atau yang bernilai, ya. Lingkup daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Jadi ada 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah tentang apa? Pengadaan atau proses atau procurement ya, yaitu mencakup terkait tentang di sini analisis jabatan, perencanaan kebutuhan SDM ya, ada juga rekrutmen serta seleksi calon karyawan yang berkompeten. Yang kedua adalah pengembangan atau biasa disebut dengan development. Oke, di sini ada juga menjelaskan terkait tentang program pelatihan ya. Terus ada pendidikan, terus ada juga di sini penilaian kinerja serta perencanaan jalur karir karyawan secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga pada ruang lingkup MSDM ini yaitu pemeliharaan atau biasa dikenal dengan maintenance. Ya. Nah, di sini juga topik atau ruang lingkup yang dibahas mengenai pemberian kompensasi adil. Terus ada fasilitas K3. Selanjutnya ada personal ya, tujuannya. Nah, di sini personal di sini ya dalam konteksnya ini adalah membantu karyawan mencapai tujuan pribadi guna meningkatkan motivasi dan komitmen. Nah, selanjutnya ada peran strategis sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa ya peranan daripada MSDM ini secara strategik ya. Yang pertama adalah strategic partner. Ya, strategic partner ini artinya di sini mensejajarkan strategi dan praktek SDM dengan rencana bisnis perusahaan. Yang kedua itu ada change agent, yaitu mengelola transformasi dan membangun budaya kerja yang adaptif. Yang ketiga ada administrative expert, di mana ya kita dituntut untuk mendesain dan menyelenggarakan proses operasional SDM yang efektif atau efisien. Nah, yang keempat ada employee champion ya. Nah, di sini poin yang keempat ini ya, peran daripada strategis manajemen sumber daya manusia itu adalah meningkatkan komitmen, kemitraan dan keterlibatan karyawan itu sendiri. Oke. Nah, ada yang ingin melakukan pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan. Ya. Mungkin ini konsep dasar.
Oke, boleh siapa? Izin bertanya, Bu. Jadi kan di dalam ruang lingkup utama manajemen sumber daya manusia ini ada namanya pengadaan kan. Nah, di situ kan dijelaskan ada namanya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Saya ingin bertanya, Bu, di dalam perencanaan sumber daya manusia ini, apa saja tahapan-tahapan kebutuhannya pada perencanaan manajemen sumber daya manusia tersebut? Jadi di sini ada beberapa tahap yang dijelaskan ya untuk perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama, di sini harus kita melakukan namanya analisis tenaga kerja. Ya, kenapa kita menganalisis? Karena kita ingin menghitung ya jumlah dan skill pegawai atau karyawan yang ada saat ini. Yang kedua ada prediksi kebutuhan. Nah, prediksi kebutuhan ini kita memperkirakan ya jumlah dan kualifikasi pekerja yang diperlukan di masa depan. Jadi istilahnya kalau misalkan kita ada membutuhkan tenaga IT pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang sedang kita jalani. Nah, kita ini untuk prediksi ke depan sekiranya butuh nggak seorang ya tenaga kerja dengan posisi tersebut ya yang menempati tadi kita membutuhkan atau memprediksikan untuk tenaga IT-nya kan. Nah, itu dia. Jadi kita melakukan prediksi ya kan, prediksi kebutuhan sehingga ya apa yang kita lakukan itu sesuai ya. Jadi artiannya di sini tidak berlebih atau tidak pun berkurang dengan kebutuhan daripada organisasi maupun perusahaan tersebut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya mungkin terkait dari materi hari ini? Saya Natasha Melia ingin bertanya mengenai peran strategis manajemen sumber daya manusia itu kan ada 4. Salah satunya adalah change agent yang mana mengelola transformasi dan membangun budaya kerja yang adaptif. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana penerapan change agent ini pada era 4.0 seperti sekarang ini, Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tasya untuk pertanyaannya yang sangat bagus juga ya. Nah, pada saat ini ya kita dituntut untuk beradaptif dengan perkembangan zaman ya. Nah, dalam artian bahwasanya ya metode tradisional itu harus bisa menyelarasi ya dengan transformasional atau bahasanya transformasional ya saat ini, di mana semua pekerjaan itu sudah menggunakan teknologi ya. Salah satunya kalau kita mengimplementasikan pada organisasi ya, untuk saat ini sudah ada yang melakukan penerapan tersebut, yaitu misalkan saya memberikan contoh, biasanya dulu para pegawai pada pemerintahan daerah itu melakukan penginputan data itu secara manual, membuat laporan harian ya, dengan mencatat seperti itu. Namun sekarang dengan perkembangan ya teknologi yang sudah maju, mereka melakukan hal tersebut dengan menggunakan yang namanya atau berbasis elektronik kinerja. Baik, untuk hari ini mungkin saya cukupkan dan insya Allah ya kita selanjutnya akan membahas lebih mendalam tentang konsep dasar dan fungsi daripada manajemen itu sendiri. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk kita menutup perkuliahan hari ini. Baik, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.